Di dalam zona itu ada berapa orang yang kena tembak? Itu ada 3 orang. Termasuk adik almarhum ini? Yang masuk yang ada perempuan ini. Yang mama dorang dapat tahan. Ada perempuan dia hilang itu kemarin dapat di bawah. Saya sendiri saya lari itu sampai di rumah di bawah. Anggota masuk itu tidak ketok pintu. Dari pintu dalam dorang tembak di dalam. Halo teman-teman semua, selamat datang di kanal Manuskrip Papua. Sebelum video dimulai, kami ingin mengajak kalian ikut menyampaikan pendapat secara damai di kolom komentar. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan agar masyarakat sipil, terutama anak-anak dan generasi muda di Papua, bisa hidup lebih aman dan tenang? Terima kasih sudah bergabung di video ini. Sebelum masuk ke pembahasan, kami ingin menyampaikan bahwa cerita ini dirangkum dari berbagai kesaksian keluarga, laporan media, dan informasi yang beredar di publik. Penyelidikan resmi masih berlangsung, dan kami menyampaikan informasi ini dengan penuh kehati-hatian, netral, serta rasa empati kepada para korban dan keluarga. Pada malam Kamis, 7 Mei 2026, terjadi insiden penembakan di wilayah Camp Wini Kalikuluk, sekitar mile 69-71, area Kalikabur, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Wilayah tersebut dikenal sebagai lokasi tempat masyarakat mendulang emas secara tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, kawasan itu juga kerap berada dalam situasi keamanan yang tidak stabil. Salah satu korban yang menjadi perhatian masyarakat adalah Nalince Wamang, seorang remaja perempuan berusia 17 tahun. Setelah menyelesaikan ujian akhir SMK, Nalince membantu keluarganya mendulang emas demi melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah. Menurut kesaksian keluarga, insiden terjadi saat mereka berada di camp. Beberapa anggota keluarga lainnya, termasuk anak-anak, turut mengalami luka-luka. Peristiwa ini meninggalkan duka mendalam dan membuat sebagian warga memilih mengungsi ke lokasi yang dianggap lebih aman. Sementara itu, pihak keamanan menyampaikan bahwa kondisi di lokasi saat itu sedang tegang dan proses penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kronologi secara menyeluruh. Evakuasi korban dan pendataan juga telah dilakukan. Kami turut menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Nalince Wamang dan korban lainnya dalam peristiwa tersebut. Tragedi ini kembali mengingatkan kita bahwa keselamatan masyarakat sipil harus menjadi perhatian bersama, terutama bagi generasi muda yang sedang berjuang meraih masa depan. Kami berharap proses penyelidikan dapat berjalan dengan baik, terbuka, dan adil, sehingga fakta-fakta yang sebenarnya bisa diketahui publik. Semoga situasi di Papua semakin membaik, masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas dengan aman, dan anak-anak Papua bisa mengejar cita-cita mereka tanpa rasa takut. Bagaimana pendapat kalian tentang peristiwa ini? Apakah menurut kalian perlindungan terhadap masyarakat sipil di wilayah rawan konflik sudah cukup maksimal? Silakan sampaikan pendapat dengan sopan, damai, dan saling menghargai. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar, dan share agar semakin banyak orang yang peduli terhadap kemanusiaan dan perdamaian di Papua. Salam hormat dari tim editor Manuskrip Papua. Manuskrip Papua. Kemarin dia naik lift, bukan libur tapi perang itu yang dia SMA kelas 3. Ya. Dia naik 1 hari di camp. Siang itu sama-sama dengan saya, baru saya ke camp sebelah. Mama dorang ada minum kopi, mama ada 3, sama ada perempuan ada 4. Anggota masuk itu tidak ketok pintu. Dari pintu dalam, dorang tembak di dalam. Maksudnya masuk di mana? Masuk di camp. Di camp? Dorang berdiri di pintu camp, mereka bunyi tembakan dalam, tembak di dalam rumah camp. Sampai ada perempuan 2 kena luka, tidak bisa bergerak. Mama ada di camp itu atau dengan dari orang? Ya, Dengan mama, saya sendiri. ada di camp situ? Iya. Baru dari situ ada perempuan 2 kena luka, dan ada perempuan yang ini dia kena tembak juga. Makanya dia lari ke balai hutan. Anggota kejar baru sudah kena luka tapi mereka tembak. Yang mama dorang dapat tahan. Ada perempuan dia hilang itu kemarin dapat di bawah. Saya sendiri saya lari itu sampai di rumah di bawah. Oh, lari dari Ujabing ke Kibeli? Iya, kembali. Setelah ke kembali, sudah pagi jam 7 saya naik lagi kembali cari ada perempuan. Ini yang kecil itu yang dapat. Saya kirim ke rumah sakit, saya kembali lagi, saya bilang ada perempuan. Ada lihat kan tidak apa yang kemarin itu. Ada perempuan bilang tidak apa yang kemarin dia lari arah ke Kalung. Jadi saya sendiri naik sama-sama dengan ini orang-orang mau angkat itu, orang yang luka-luka. Saya sendiri naik cari tidak ada. Saya datang kemarin ke sini lapor Kapolsek.
Ya. Saya masuk cari perempuan satu itu yang dia hilang, dia sudah kena luka. Anggota masih, mama dorang masih dalam rumah, baru anggota tembak dari dalam camp. Dia sudah kena luka baru dia keluar, dia sakit juga jadi pasti dia mati di dalam. Dan saya kemarin sore saya sudah lapor di sini baru saya pulang. Mama tahu anggotanya dari mana? Anggotanya itu saya tidak tahu. Ya maksudnya Mama tahu itu anggota. Mama tahu itu anggota atau Anggota sudah. Maksudnya ada tahu pakaian apa? pakaian apa? Pakaian brimob dong, yang warna. Brimob begini Mama. Brimob ini brimob. Bukan brimob yang pakaiannya begini dia, yang oranye. Loreng. Berarti bukan brimob itu. Berarti bukan brimob. Bukan brimob. Maaf mama, saya minta maaf. Saya tidak tahu. Saya kaget masyarakat telepon saya baru saya tahu. Berapa orang? Banyak. Banyak. Ada 10. Banyak. Apa Ya, hasil tidak mereka 10. sampaikan? Itu malam. Oh malam. Selain mereka sembunyi, selain mereka kelihatan. Mereka bilang apa? Ngomong apa mereka? Tidak ngomong. Tidak ngomong. Mereka berdiri tembak, masyarakat dalam korban, mereka suruh keluar. Makanya kita keluar, kita lari. Mama dan ada patahan, kemarin ada kasih naik di sana. Dengan mereka ada pakai mobil kasih naik itu. Oh yang anggota polsek ini. Bapak ini yang jemput kemarin di ini. Ya ini Pak Ramli, Kadif Patroli yang jemput. Setelah mereka tembak, mereka suruh keluar. Baru kurung di satu rumah. Laki-laki perempuan semua. Yang dikurung Mereka atas berdiri nama di siapa saja? depan pintu, mereka tembak kan, mereka suruh keluar. Kakinya itu yang mereka bawa naik itu. Bukan lari baru tembak, tidak. Masih dalam rumah, ada minum kopi baru dekat pintu begini mereka siram di dalam. Berapa orang yang masuk tembak? Itu kalau dalam satu camp yang saya sama mama punya camp itu ada 3 orang. Itu yang tembak itu? 2 luka-luka, yang satu sapu. Tidak, Mama, yang masuk di camp itu Honai yang tembak itu berapa Orang orang? tidak masuk dalam camp. Mereka Berdiri depan berdiri pintu? depan pintu dan siram di dalam. Iya. Berapa orang? Tidak tanya juga, mereka berdiri depan pintu siram di dalam. Di dalam tidak ada laki-laki, yang ada perempuan. Maksudnya dong datang tidak bilang Tidak saya bicara. cari siapa begitu tidak? Itu tidak ada, mereka berdiri dan langsung bunyi tembakan. Tidak bicara banyak. Yang berdiri di pintu Honai siapa? Ada berapa orang? Itu anggota sendiri mereka kurung rumah itu baru mereka siram dalam. Ada 2 orang saja berdiri di situ baru mereka tembak di dalam. Yang tembak itu yang berdiri 2 orang itu? 2 orang. Tambah yang belakang semua siram di dalam. Senjata punya senjata itu mereka tuh kurung dalam itu saja pintu. Mereka semua badan itu di luar. Sampai rumah tuh rubuh, sampai kena luka-luka sama mama dorang. Di dalam Honai itu ada berapa orang yang kena tembak? Itu ada 3 orang. Termasuk adik almarhum ini? Yang masuk yang ada perempuan ini. Setelah mereka tembak suruh keluar, ada yang kemarin yang almarhum ini dia lari, sudah dapat tembak tapi dia lari. Dia lari makanya dia mati di hutan. Itu yang angkat baru ada datang.